Hanya unit kendaraan yang tetap menggunakan spare part asli dari Wuling dan menggunakan garansi. Ini mah nggak usah ditulis kali ya. Orang Wuling aja kagak punya spare part buat Wuling, mau orang lain lagi punya spare part buat Wuling. Semua ATPM juga hanya menggaransi jika mobilnya tidak dimodifikasi. Kalian modifikasi pelek aja, itu udah termasuk modifikasi. Ya, Wuling belum pernah ada kasusnya di Indonesia yang sampai gimana-gimana untuk terbakarnya ya. Saya disclaimer juga, jadi Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. nah, Wuling garansi baterai seumur hidup. Cuman ada 7 syaratnya. Bagi lo orang yang kepengen beli Wuling REV atau Wuling Cloud atau segala EV-EV-an dari Wuling, lu butuh baca tuh kontraknya yang jelas dan seksama ya. Dia agak tebal, nggak salah kan segini kan kalau nggak salah. Jadi lu baca dulu syarat garansi dari si baterai itu sendiri. Nah, si Wuling itu menggaransi seumur hidup itu untuk yang Bingwo EV itu kemarin saya bacanya yang untuk Bingwo ya. Itu motor penggerak elektrik dan motor MCU ya kalau nggak salah. Dan baterainya sendiri juga. Nah, oke. Nomor 1, garansinya adalah pemilik mobil Wuling harus pemilik mobil pertama atau belum pernah dipindah tangan alias lu yang beli dari showroom. Jadi kalau lu yang beli dari showroom pakai atas nama lu dan belum pernah dipindah tangan kan, itu masih garansi seumur hidup. Terus jarak tempuh Wuling tidak boleh lebih dari 30.000 km per tahun. Kalau in average ya di Jakarta, kalau memang ini mobil kedua, setahun sih jarang yang bisa sampai 20.000 sih ya. Setahun ya, kita cerita setahun ya. Jarang lah yang sampai 20.000, apalagi ini cuma mobil untuk pergi ke pasar, nganter anak sekolah, nganter anak les, pergi ke mall, itu jarang. Kalau mobil lu kerja dan high mobility, ya oke, banyak. Kalau bapak-bapak yang biasanya transportasi online, sebulan bos 10.000. Jadi nggak cocok pakai itu, ya kan? Komponen yang termasuk dalam garansi tadi baterai, kemudian motor penggerak sama motor MCU-nya. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk urusan pribadi dan bukan mobil operasional perusahaan maupun komersil. Nah, ini yang rada rancu, tetapi mereka sudah menggaransi ini dari 30.000 per tahunnya. Jadi lu mau dipakai buat transportasi online kan sebenarnya nggak ada yang tahu juga. Tetapi kalau misalkan lu melebihi 30.000 km dalam setahun, itu ketahuannya dari situ. Garansinya hanya bisa diklaim jika Anda secara rutin membawa mobil Anda diservis di Wuling. Nah, secara rutinnya itu harus lu baca dulu tuh. Karena setahu gue itu bukan kayak 3 bulan sekali atau per berapa kilometer doang, enggak. Itu setahu gue ini di kilometer berapa, ini di kilometer berapa, ini di kilometer berapa, ini di kilometer berapa. Itu harus lu perhatiin dengan baik ya, karena kalau enggak itu garansinya hilang semua tuh. Jadi lu baca lagi, bisa jadi mereka merubah dari situ sendiri tanpa memberitahu lu orang. Jadi lu baca lagi buku servisnya apa aja yang harus diservis. Nah, hanya unit kendaraan yang tetap menggunakan spare part asli dari Wuling dan menggunakan garansi. Ini mah nggak usah ditulis kali ya. Orang Wuling aja kagak punya spare part buat Wuling, mau orang lain lagi punya spare part buat Wuling. Menghayal nih kadang-kadang si Wuling nih hari ini. Masih problem tuh spare partnya Wuling itu sampai dengan hari ini nih. Iya. Iya makanya kan yang spion, yang bapak-bapak yang kuncinya kecelup di air itu juga belum ada kabar tuh kayak gitu. Ngakak banget itu sih gue sih, bener-bener ngakak banget sih itu sih. Oke, garansi akan dinyatakan gugur apabila ketiga komponen inti tersebut telah dimodifikasi atau rusak akibat tabrakan, terbakar, maupun faktor alam seperti banjir. Oke, ini rada-rada yang menurut gue lo orang harus tahu ya. Menurut gue ini legalnya merugikan lo, menurut gue. Oke, 1. Yang tidak pernah dimodifikasi, oke, that's fine. Semua ATPM juga hanya menggaransi jika mobilnya tidak dimodifikasi. Kalian modifikasi pelek aja, itu udah termasuk modifikasi ya. Jadi gue garis bawahi dulu nih. Karena yes bener, perbedaan pelek, besarnya, lebarnya, itu mempengaruhi torsi yang keluar dari motor. Sehingga motornya bisa rusak. Oke, that's fine ya kan. Tetapi rusak akibat tabrakan, oke lah, itu kesalahannya siapa kita nggak tahu. Nah cuman terbakar nih. Nah, terbakar ini ada garis bawahnya dulu nih. Berarti kalau misalkan kebakarnya gara-gara dicas, mereka nggak mau tahu. Iya dong. Karena dia hanya tulis terbakar. Berarti terbakar dalam bentuk apapun. Mau force major atau faktor alam, keadaan kahar, berarti kayak kebanjiran, bangunannya kebakaran, itu mereka nggak mau tanggung. Dan kalau kebakaran di dalam mobil juga ketika ngecas kan ada tuh ya kan, itu juga mereka nggak mau tanggung. Udah tabrakan oke lah ya, banjiran juga mereka nggak mau tanggung. Jadi ya mobil listrik kan gue udah bilang ya, jangan disuruh berenang. Tesla aja rusak kalau lu suruh berenang. Nggak usah ceritain Wuling gitu kan, Tesla aja rusak. Ya, jadi jangan lo ajakin berenang dan
Dan faktor terbakar ini agak rancu karena musuh mobil listrik sekarang di luar negeri banyak yang terbakar dengan sendirinya. Tapi saya disclaimer juga, Wuling belum pernah ada kasusnya di Indonesia yang sampai gimana-gimana untuk terbakarnya ya. Saya disclaimer juga, jadi sejauh ini yang mereka jual masih aman gitu kan. Jadi lu baca dengan baik-baik nih, jadi nggak boleh dimodifikasi, tabrakan, terbakar, atau faktor lain seperti banjir. Nah itu mereka sudah menuliskan satu-satu, jadi kalau kebakaran, kebanjiran, tabrakan, gua nggak mau tanggung. Apalagi lu modifikasi ya kan. Nah cuman ketika mereka ganti juga, lu harus tahu ya yang mereka ganti adalah baterai dan motor ya. Jadi kayak misalkan body-body gitu-gitu enggak. Jadi ya lu harus tahu aja sih. Jadi sebenarnya sih kalau memang ini nanti umurnya panjang, lu digaransi seumur hidup pun setahun 30.000 kan emang menurut gua sih kalau mobil listrik setahun 30.000 sih lu hebat sih, mobil listrik lu jalan cukup jauh sih itu sih menurut gua sih. Menurut gua ya. Menurut gua sih 1 tahun lu nggak bakal lah 20.000 itu 20.000 tuh udah jauh men, bener-bener udah jauh men untuk pakai mobil listrik ya. Jadi menurut gua sih cukup oke dengan garansi itu, dan memang gua sarankan ketika lu beli mobil EV ini yang lu lihat adalah garansi. Jadi kalau memang garansinya bagus ya udah lu beli. Cuman ketika nanti lu jual ya berarti garansinya hilang. Untuk Anda-anda yang berminat membeli Wuling dan bla 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 yang second sudah tidak digaransi ya. Walaupun baru 10.000 km, 2.000 km, 200 km sekalipun, di sini tertulis dengan jelas kok merupakan tangan pertama atau mobil belum pernah berpindah tangan. Nah, oke. Jadi ini sih cukup jelas di sini. Jadi dibaca dulu disclaimer-nya. Bagi lo orang yang kepengen beli, dilihat dulu masih worth it atau enggak untuk lo beli second-nya. Tapi kalau beli mobil barunya lo digaransi seumur hidup dengan syarat ini, menurut gue sih not such a bad idea ya. Tapi terbakarnya itu dia nggak mau tanggung, berarti nanti pada masanya ketika baterainya rusak, itu nanti akan ada celah-celah bagi mereka untuk ngomong, wah ini kebakar nih di sisi ini nih, di sisi itu. Kebakar tuh bukan berarti yang harus boom loh, enggak loh. Bisa jadi kebakar segini loh. Oh iya kan, namanya konslet itu kebakar bos. Kalau judulnya konslet itu kebakar, bisa jadi kebakarnya cuma segini gitu kan di dalam, tapi menyebabkan baterai itu rusak, dia nggak mau tanggung. Dia nggak mau tahu, karena judulnya konsleting adalah terbakar ya. Gue sih kasih tahu dulu, karena lu nggak bakal tahu itu konslet kalau nggak ada percikan apinya atau ada bekas kebakarnya kan. Nah itu kalau dia kategorikan terbakar, tetap terbakar loh kategorinya loh, karena dia di sini tulis jelas dia tidak mau tanggung terbakar ya. Jadi lu baca apa yang lu tanda tangani sebelum lu maju lagi, oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.